kelompok 3 akan menjabarkan mengenai fase perkembangan emosional anak usia dini beserta dengan faktor-faktornya. Kami berasal dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi PGSD semester 1. Sebelum lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dela Citrati Purba. Saya Rani Wijaya. Saya Regina Sanadi. Saya Kristina Regia Sanadi. Saya Kemudian perkenalan dari kami. Kami menyaksikan video yang akan kami tayangkan. Oke, nah di sini kita akan membahas pengertian emosi menurut para ahli. Menurut Goleman tahun 2022, bahwa emosi membujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak menurut teori. Dan menurut Jamerlake mengatakan bahwa emosi merupakan akibat atau hasil resepsi dari keadaan jasmani. Ada juga dari Laxalove dan Meyer. Di tahun 1990, kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial yang meliputi kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi dari diri dan orang lain, membedakan dan menggunakan informasi emosi tersebut untuk memadukan proses berpikir dan bertindak laku. Ada juga dari American Psychological Association mendefinisikan bahwa emosi sebagai pola reaksi kompleks dan melibatkan elemen pengalaman perilaku dan psikologis yang digunakan seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting secara pribadi. Sedangkan ada dari Marlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa emosi adalah setiap bagian pada diri seseorang yang disertakan pada warna efektif baik pada tingkat lemah maupun tingkat yang luas. Emosi adalah perasaan atau efektif yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting baginya. Emosi diwakili oleh perilaku dan mendeskripsikan atau suatu interaksi yang dianggap penting baginya. Emosi diwakili oleh perilaku yang mendeskripsikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Fase perkembangan emosional anak pada usia 5-6 tahun. Perkembangan emosi anak dipengaruhi oleh beberapa kaidah dan aturan yang berlaku. Pada fase ini, anak juga masih suka bermain dengan hal-hal menarik yang membuat mereka merasa senang. Misalnya dengan bermain dan lain-lain. Pada usia ini, anak juga memiliki dua kepribadian, yang mana yang pertama adalah introvert dan yang kedua adalah extrovert. Di mana introvert adalah salah satu jenis kepribadian yang lebih senang meluangkan waktu sendiri dan menghabiskan waktu hanya dengan satu atau dua orang saja. Yang kedua yaitu extrovert adalah satu kepribadian yang senang bersosialisasi, berbandingan yang cenderung supel dan mudah berbaur dengan siapa saja. Adapun contohnya yaitu anak mampu sabar menunggu giliran baik saat bermain di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, anak dapat berbagi dengan teman maupun guru baik di media bermain ataupun alat. Nah, yang B ada fase perkembangan emosional anak usia 7-8 tahun. Kestabilan emosional seseorang itu akan mulai stabil dengan bertambahnya usia mereka. Nah, jika masih balita, kita belum bisa mengendalikan emosional kita. Tapi pada usia 7-8 tahun, anak mulai matang untuk mengendalikan emosional mereka sendiri. Dan tak jarang pula, pada usia ini, anak itu lebih mementingkan perhatian eksternal. Nah, pada usia ini juga, anak itu lebih mengatakan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tak inginkan. Pada usia ini juga, orang tua itu akan semakin bingung dengan apa yang
anak mereka itu pikirkan, anak mereka itu mau, anak mereka itu inginkan. Jadi pada usia ini tuh adalah fase dimana anak lebih mencari dunianya sendiri. Nah, contoh yang sering dilontarkan atau diperlihatkan oleh anak usia 7-8 tahun yang secara tidak langsung kita sering melihat adalah ketika anak usia 7-8 tahun melihat temannya memiliki barang baru dan mereka menginginkannya, mereka akan memberitahu kepada orang tuanya bahwa mereka itu menginginkan barang atau hal yang sama seperti temannya. Karena pada usia ini anak itu hanya memikirkan atau memperhatikan apa yang mereka inginkan, dan biasanya mereka akan langsung ngomong atau bicara kepada orang tuanya bahwa mereka juga menginginkan hal yang sama seperti dengan apa yang temannya punya. Selanjutnya, fase perkembangan anak 9-10 tahun. Emosional anak usia 9-10 tahun, anak sudah dapat mengatasi emosinya dan dapat mengekspresikan emosinya seperti marah, takut, sedih, sehingga anak dapat mengontrol emosinya. Contoh anak usia 9-10 tahun, anak sudah mempererat persahabatannya kepada teman sebayanya agar lebih kompleks dan lebih kuat. Fase perkembangan emosional anak usia 11-12 tahun. Menurut peneliti kuantitatif, terdapat hubungan positif dan signifikan antara pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak. Pada usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, norma-norma, aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat usia kanak-kanak. Contoh emosional anak usia 11-12 tahun yaitu 1. Anak pada usia ini lebih sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, terutama dengan teman sebayanya. 2. Anak tidak memikirkan konsekuensi yang akan terjadi ke depannya. Misalnya, mereka pacaran tetapi mereka tidak memikirkan apa yang terjadi ke depannya saat mereka melakukan hal yang tidak patut untuk dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama adalah faktor dari dalam diri atau kondisi fisik, temperamen, sistem saraf, dan struktur otak. Dan faktor yang kedua adalah faktor dari luar diri, misalnya pola asuh, kebudayaan, aturan dari keluarga tentang kapan, di mana, bagaimana emosi diungkapkan.